warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengemis dan saudara sekalian, bus yang aku tumpangi masuk terminal Cirebon ketika matahari hampir mencapai ufuk langit. Terik matahari ditambah dengan panasnya mesin diesel tua memanggang bus itu bersama isinya. Untung bus tak begitu penuh sehingga sesama penumpang tak perlu bersinggungan badan. Namun dari sebelah kiriku bertiup bau keringat melalui udara yang dialirkan dengan kipas koran. Dari belakang terus-menerus mengepul asap rokok dari mulut seorang lelaki dengan mengantuk. Begitu bus berhenti, puluhan pedagang asongan menyerbu masuk. Bahkan beberapa di antara mereka sudah membaju loncat ketika bus masih berada di mulut terminal. Bus menjadi pasar yang sangat hiruk itu. Celakanya mesin bus tidak dimatikan dan sopir melompat turun begitu saja. Dan para pedagang asongan itu menawarkan dagangan dengan suara melengking agar bisa mengatasi deru mesin. Mereka menyodor-nyodorkan dagang bila perlu sampai dekat sekali ke mata para penumpang. Kemudian mereka mengeluh ketika mendapat tak seorang pun mau berbelanja. Seorang di antara mereka malah mengutuk dengan mengatakan para penumpang adalah manusia-manusia kikir atau manusia-manusia yang tak punya duit. Suasana sungguh gerah, sangat bising, dan para penumpang tak berdaya melawan keadaan yang sangat menyiksa itu. Dalam keadaan seperti itu, harapan para penumpang hanya satu. Hendaknya sopir cepat datang dan segera bergerak kembali untuk meneruskan perjalanan ke Jakarta. Namun laki-laki yang menjadi tumpuan harapan itu kelihatan sibuk dengan kesenangannya sendiri. Sopir itu dengan bergurau dengan seorang perempuan kedua-dua. Sementara para penumpang lain kelihatan sangat gelisah dan jengkel. Aku mencoba bersikap baik. Perjalanan semacam ini sudah puluhan kali aku alami. Dari pengalaman seperti ini aku mengerti bahwa ketidaknyamanan dalam perjalanan tak perlu dikeluhkan karena sama sekali tidak mengatasi keadaan. Supaya jiwa dan raga tidak tersiksa, aku selalu mencoba berdamai dengan keadaan. Maka aku baca semuanya dengan tenang. Sopir yang tak acuh terhadap nasib para penumpang itu, tukang-tukang asongan yang sangat berisik itu, dan lelaki yang sedang mengantuk sambil mengepulkan asap di belakang itu. Masih banyak hal yang belum sempat aku baca ketika seorang lelaki naik ke dalam bus. Celana, baju dan kopiahnya berwarna hitam. Dia naik dari pintu depan. Begitu naik, lelaki itu mengucapkan salam dengan fasih. Kemudian dari mulutnya mengalir sholawat pada dalam suara yang bening. Dan tangannya menengahan. Lelaki itu mengemis. Aku membaca tentang pengemis ini dengan perasaan yang sangat dalam. Aku dengarkan baik-baik sholawatnya. Iya, persis. Aku pun
sering membaca sholawat seperti itu, terutama dalam pengajian-pengajian umum atau rakaat. Sekarang kulihat dan kudengar sendiri ada lagi membaca sholawat Qadar untuk imam. Kukira pengurus itu sering mendatangi pengajian-pengajian. Kukira pengurus itu sering mendengar ceramah-ceramah tentang kebaikan hidup baik di dunia maupun akhirat. Lalu dari pengajian seperti itu dia hanya mendapat sesuatu untuk membela kehidupannya di dunia. Sesuatu itu adalah sholawat Qadar yang kini sedang dikumandangkannya sambil menadahkan tanah. Semula ada perasaan tidak setuju. Mengapa hal-hal yang kudus seperti bacaan sholawat itu dipakai untuk mengemis? Tetapi perasaan demikian lenyap ketika pengisi itu sudah berdiri di depan. Mungkin karena sholawat itu, maka tanganku bergerak merogoh kantung dan memberikan selembar ratusan. Atau karena ada banyak hal dapat dibaca pada wajah si pengisi itu. Di sana aku lihat kebodohan, kepasrahan yang memperkuat penampilan kemiskinan. Wajah-wajah seperti itu sangat kuhafal karena selalu hadir mewarnai pengajian yang sering diawali dengan sholawat Qadar. Ya, jejak-jejak pengajian dan ceramah-ceramah tentang kebaikan hidup ada berbekas pada wajah pengemis itu. Lalu mengapa dari pengajian yang sering didatanginya ia hanya bisa menghafal sholawat Qadar dan kini menggunakannya untuk mengemis? Kukira ada yang tak beres, ada yang salah. Sayangnya aku tak begitu tega menyalahkan pengemis yang terus membaca sholawat itu. Perhatianku terhadap si pengemis terputus oleh bunyi bebas yang dibanting. Lihat sopir sudah duduk di belakang kemudi. Kondektur melompat masuk dan berteriak kepada sopir. Teriakannya ditelan oleh bunyi mesin diesel yang meraung-raung. Kudengar kedua wakus itu bertengkar. Kondektur tampaknya enggan melayani bus yang tidak penuh. Sementara sopir sudah bosan menunggu tambahan penumpang yang ternyata tak kunjung datang. Mereka terus bertengkar melalui kata-kata yang tak sedap didengar dan terus melaju meninggalkan kota Cirebon. Sopir yang marah menjalankan busnya dengan gila-gilaan. Kondektur ya, tapi kata-katanya kasarnya mendadak tumpah lagi. Kali ini bukan kepada sopir, melainkan kepada pengemis yang jongkok dekat pintu belakang. Sirat! Kenapa aku sirat di mulut? Karena di gembel Jakarta tak? Sirat di mulut tak bahwa gembel Jakartaku di bawah laut. Jadi ada rupon. Pengemis itu dan saya. Krik! Mulut! Rabi mikir ismu kenen balap Yesus di kono tuh. Lah, siapa sih orang saya menjadi bu? Semerak. Ya, Yesus nggak dewe. Tapi sungguh di dalam melu di Jakarta. Yesus nggak dulu tinggi baik ya. Ayo kakak sudah di mandek. Kakak mandek disuruh nggak mundur. Ayo kakak mau mundur atau bisa? Itu nggak bisa kata-kata. Dipandangnya pengemis itu seperti dia akan menelannya berat. Yang dipandang pasrah. Dia tampaknya rela diperlakukan apa saja apabila didorong keluar dari bus yang melaju makin cepat. Kondektur berlalu sambil bersungut. Si pengemis yang merasa sedikit lega bergerak memperbaiki posisinya di dekat pintu belakang. Mulutnya kembali bergumam.
itu terus mengalun dan terdengar makin jelas karena tak ada lagi suara kondektur. Para penumpang membisu dan terlena dalam pikiran masing-masing. Aku pun mulai mengantuk sehingga lama-lama aku tak bisa membedakan mana suara sholawat dan mana deru kesindisan. Oleh jadi aku sudah berada dalam mimpi, dan di sana kulihat ribuan orang membaca sholawat. Anehnya, mereka yang berjumlah banyak sekali itu memiliki rupa yang sama. Mereka semuanya mirip sekali dengan pengemis yang naik dalam bus yang tumpangi di terminal Cirebon. Dan dalam mimpi pun aku berpendapat mereka bisa menghafal teks sholawat itu dengan sempurna, karena mereka sering mendatangi ceramah-ceramah tentang kebaikan hidup di dunia maupun akhirat. Dan dari ceramah-ceramah seperti itu mereka hanya memperoleh hafalan yang untungnya boleh dipakai modal menandakan taman. Kukira aku masih dalam mimpi ketika kurasakan peristiwa yang hebat. Mula-mula mendengar guntur meledak dengan suara dahsyat. Kemudian kulihat mayat-mayat berterbangan dan jatuh di sekelilingku. Mayat-mayat itu terluka, dan beberapa di antaranya kelihatan sangat mengerikan. Karena merasa takut, aku pun lari. Namun aku tersandung sebuah batu dan jatuh. Mulut terasa asin dan aku meludah. Ternyata ludahku merah. Terasa ada cairan mengalir dari lubang hidungku ketika kuraba. Cairan itu pun merah. Ya Tuhan, tiba-tiba aku tersadar bahwa hidupku terluka parah. Aku terjaga, dan di depanku ada malapetaka. Bus yang kutumpangi sudah terkapar di tengah sawah dan bentuknya sudah kekaruan. Di dekatnya terguling sebuah truk tangki yang tak kalah ringsetnya. Dalam keadaan panik aku mencoba bangkit bergerak di jalan raya, namun rasa sakit memaksaku duduk kembali. Kulihat banyak kendaraan berhenti. Kudengar orang-orang merintih. Lalu samar-samar kulihat seorang lelaki kusut keluar dari bangkai bus. Badannya tak tergores sedikit pun. Lelaki itu dengan tenang berjalan kembali ke arah kota Jawa. Jadi aku dengan gamblang mendengar suara lelaki yang terus berjalan dengan tenang ke arah timur itu. Salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bal ya Allah.